Ada yang cerita, saya 400 halaman. Iya, 198 halamannya isinya tabel. Tabel dan rumus itu harusnya masuk di appendix. Sebuah kanal yang kemarin kita protes karena isinya hoax, betul ini. Namanya Dibikin Channel ini. Hari ini sudah tidak hanya di take down, tapi sudah dimatikan oleh YouTube. Oh. Yang menyangkut nama Pak Yusuf Kalla, Mas Ahy, Mbak Puan, Prof Mahfud, Imam Besar Habib Rizik, masuk juga ini. Nah, ini pun juga palsu. Jadi menurut saya, sudahlah. Polda Metro Jaya, hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPD. Karena yang namanya ijazah itu, ya, tidak akan pernah tenang. Makanya saya menghimbau kepada orang-orang yang punya duit nih 50 miliar nih, kita tunggu juga nih buat perlawanan lebih kencang lagi menghadapi Joko Widodo. Mantap. Buat menghadapi Gibran. Mantap. Buat menghadapi siapa lagi? buat menghadapi Termul. Ini kan sampai hari ini aja soal makanan aja nih dari emak ini bagaimana 50 miliar. Ucapan lebaran yang ucapan lebarannya yang katanya dari Dokter Tifa katanya, ya. Tapi tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul. Terus orang yang terima ini itu kan nomornya tadinya masih 0812 sekian. Tiba-tiba langsung bilang di handphone saya langsung namanya automatically menjadi Dokter Tifa. Kita beli mahal ponselnya kalau gitu ya, yang bisa secara otomatis nge-save nomor itu dengan nomor nama orang. Itu jelas bohong lagi-lagi. Andi Aswan lagi-lagi bohong, ya. Udah bohong soal scan ijazah, kemarin bohong soal WA. Ini jelas WA yang dibuat oleh orang lain. Dan sebelum disampaikan kepada Pak Al-Katiri, sudah cerita-cerita di kanalnya. Dan itu kan sama aja dengan dia mempublikasikan saya berpura WA dari Dokter Tifa. Padahal belum dikonfirmasi kalau itu Dokter Tifa. Jadi kan konyol pengaturan ini. Berarti Dokter Tifa palsu, Pak ya? Palsu. Iya, mereka dan kalau teman-teman cek di Get Contact, ya, Get Contact itu adalah untuk ngecek siapa. Itu yang menarik muncul nama AA juga sekarang, yaitu Ade Armando. Perkara itu benar apa enggak? Tanya Get Contact. Ya. Nah, Tapi Ade Armando tidak ada klarifikasi ya? nggak ada. Tidak komplain. Nggak klarifikasi. Jadi ya nggak tahu. Nah, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Sudarsono tadi. Kalau teman-teman pengen dengar lebih detail penjelasan soal citizen lawsuit yang diajukan oleh para purnawirawan dan jenderal dan tanggung kolonel dan kemudian dengan masyarakat sipil lainnya. Nanti malam silakan simak penjelasan Pak Mas Sefli sama saya di Head to Head CNN. Dan malam 8:30 ada di Head to Head CNN. Ya. Saya namanya juga Termul, sayangnya lagi-lagi Termul. Siapa, Pak? Siapa lagi kalau bukan Andi Aswan mereka itu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, satu lagi yang jelas namanya Lynch. Oh, ini. Salah satu dari berapa puluh orang itu ya? Ya. Terus ada hal yang menggembirakan, biar ada isinya ya, biar ada kontennya. Tadi pagi saya membersamai teman-teman dari Jokowi, bukan ijazah Jokowi, itu di KPU. Untuk alhamdulillah, kalau Pak Dr. Bonatua hanya mendapatkan legalisasi atau kopi ijazahnya, teman-teman Jokowi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat berkas 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU. Untuk ijazah saya itu terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014. Tapi yang menarik, tidak ada ijazah SMA-nya. Padahal ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tetap kasih karena syarat itu ijazah SMA.
Lalu ada nanti jasa tertentu. Kalau satu orang dapat jasa tertentu, makanya kalau ada Yang beli mobil. bukunya betul. Gibran Engage Iya, bukunya betul. dan gagal ditarik oleh Risma. Nggak bisa ditarik. Tapi ada wartawan yang tanya. Mau ditarik tapi gagal. Tadi teman Kompas tadi juga tanya, Pak, kalau misalnya kalau bukunya tarik gimana? Gimana bisa narik buku ya? Buku itu mulai bertiga. Nggak mungkin ada satu orang bisa narik bukunya sendiri, nggak bisa. Ya, gitu. Dan bukunya itu kalau ada yang cerita saya 400 halaman. Iya, 198 halamannya isinya tabel. Tabel dan rumus itu harusnya masuk di appendix, bukan di batang tubuh buku. Ngitung buku dari babnya, dari bab, jangan dari halamannya. Ya, kalau dari babnya kita panjang-panjang aja bisa banyak. Jadi sekali lagi, ini kemenangan kita, kemenangan rakyat ya terhadap salinan ijazah ini, dan ini akan membuat kita semakin menemukan bahwa ijazah ini pun ada keanehan kalau teman-teman lihat. Ya, jelas betul. Capnya sama-sama ukurannya, tapi ukuran ijazahnya beda. Mana ada ijazah ukuran yang satu 4 persegi panjang, yang satu bujur sangkar. Nggak ada ijazah itu yang 4 persegi panjang. Kalau dia besar, A3 dikecilkan, ya tetap 4 persegi panjang. Jadinya nggak kemudian jadi bujur sangkar. Ya, jelas itu. Nah, yang kedua, yang ini penting juga saya sampaikan. Kita di bulan Syawal ini, alhamdulillah, kita haturkan puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat upaya kita juga, teman-teman semua, ya. Sebuah kanal yang kemarin kita protes karena isinya hoax, betul ini. Namanya dibikin channel ini. Hari ini sudah tidak hanya di take down, tapi sudah dimatikan oleh YouTube. Oh. Caranya gampang. Teman-teman kalau tidak setuju gini, lakukan proses namanya strike. Strike itu. Strike itu apa? Kita melakukan ada proses flagging, ada strike. Itu artinya kita protes terhadap channel itu, ya. YouTube tidak serta-merta menutup. Dia akan ngecek juga, benar nggak ini laporan itu. Jadi fair. Dan ternyata ini ditutup. Sudah, padahal followernya sudah 587.000. Tapi follower asli nggak? Lah nggak tahu, yang penting itu followernya sudah segitu. 2019. Dan ini luar biasa ya, luar biasa karena channel ini sudah ada semenjak tahun 2019 dan banyak sekali isinya hoax ya, termasuk hoax yang menyangkut nama Pak Yusuf Kalla, Mas Ahy, Mbak Puan, Prof Mahfud, Imam Besar Habib Rizik, kemudian juga nama-nama lain. Dan itu katanya suara dari Rismon. Saya bilang hati-hati, palsu. Jangankan Rismon, ya. Nah, ini namanya Mbak Adisti Larasati. Ini penyiar Kompas. Ini pun di-AI-kan sekarang. Jadi seolah-olah dia baca berita tentang obrolan Jokowi yang bocor. Kemudian ini juga penyiar Kompas, namanya Mbak Cindy. Rekaman Jokowi bocor. Ini palsu semua. Jadi hati-hati sekarang. Tolong terutama untuk keluarga kita, jangan langsung percaya kalau ada berita-berita yang meskipun itu menggunakan wajah-wajah, ini jahat banget. Sudah menggunakan wajah-wajah penyiar televisi asli, tapi suaranya dan mimiknya dibikin palsu. Itu ada teknologi AI dengan program namanya deepfake atau reface. Jadi keluar itu. Termasuk juga ini. Nah, ini pun juga palsu. Karena dia menyebutkan Rismon sebut Yusuf Kalla terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Mulutnya Rismon ngomong, tapi itu palsu, bukan Rismon. Kalau yang waktu Rismon bilang saya mencabut, itu memang suara dia. Lah itulah dimasukkan ke computer generated AI, dikasihkan kata-katanya, berubah menjadi suara respon seolah-olah nyebut Yusuf Kalla. Jadi hati-hati banget. Ya, ini juga tampilkan juga Mbak Adisti ada juga di sini. Jadi dengan segala hormat kepada Mbak Adisti dan juga Mbak Cindy, jangan khawatir, jangan takut.
kita insya Allah masyarakat cerdas untuk membongkar ini semua. Tidak Ya, percaya. jangan percaya dengan hal semacam itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, saya secara terenyuh juga ya mengaturkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap mak-mak semuanya dari ARM. Hidup Bapak semua. Termasuk mak-mak juga dari aksi ya, yang juga ikut membersih, termasuk teman-teman semua yang seperjuangan, senior-senior, termasuk Pak Narko dan kemarin jenderal-jenderal yang ada. Senior saya kayak Pak ya ada Pak Marwan ya, kemudian ada Pak Mursalim, kemudian ada ya ini sahabat saya calon tersangka. Calon mulu Pak. Calon. Digantung mulu nasibnya. Lawyer kita yang luar biasa Mas Gafur ya. Weh, terlambat. Ya. Iya, juga Om Jack. Ya. Yang juga Jack beneran ya. Jack ketoyan. Satu kata ya, kita tetap terus berjuang dan insya Allah ya Tuhan bersama kita dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin. Saya tutup dengan Pantun satu lagi. bait pantun, satu bait aja ya. Pak Presiden Prabowo jangan omon-omon. Banyak harapan bersama rakyat. Jangan tiru apa yang dilakukan Rismon. ARM tetap berjuang bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini siapa lagi nih yang mau bicara nih? Mama banyak. Bang Gopur dulu ya. Ya. Gopur. Oh, mic-nya jatuh nih ya. Mana sih? Nah, itu mana? Nggak tahu lah. Udah ada. Ya ada. Udah ada. Nah, jadi sekarang saya mau memperkenalkan salah seorang lawyer muda, energik, selalu ke TV, lawyer masa depan kata. Gila, lawyer masa depan. Berarti masa sekarang belum hidup dong? Sudah hidup, ya. Nah, ini lawyer pemberani yang tidak pernah capek-capeknya meladeni termul. Iya. Lawyer spesialis melawan termul. Lawyer spesialis termul. Ini saya beresin dikit. Itu musuhnya itu Lidan. Saya beresin dulu ya. Kalau dia nggak berani Nggak bisa melawan nih. maunya sendiri. Dia mau cara sendiri. Melawan Elida Neti pun dia berani. Ya. Nah, Oh iya, dekat Mas Medi. tidak pernah takut. Siapa itu Elida Neti? Anda punya Elida Neti, kami punya Gofur Sangaji. Ya. Silakan Bang Gofur. Ya, makasih Mas Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin para senior, Pak Soekarno, Deketan, Mas Roy, Deketan, Bang. Bang Marwan, dan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, ini nuansa halal bihalal. Tentu mewakili pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kita masih dalam suasana Syawal, Bang. Ini kebetulan saya pakai kopiah, saya pakai peci gitu. Bagus. Ya. Untuk menunjukkan bahwa perjuangan kita ini bukan hanya didukung oleh rakyat, tapi mudah-mudahan juga didukung oleh langit gitu. Amin. Ya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Mas Roy, bahwa melihat perkembangan penanganan perkara LP-nya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, saya melihat kok ini perkara kita sudah hampir 1 tahun ini. Apa ya? Ya, Bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi ulang tahun. Artinya apa? Artinya perkara ini sebenarnya secara materi penyidikan ini masih mengandung banyak sekali kelemahan. Ya, baik dari sisi alat bukti, dari saksi, kemudian ahli, kemudian juga barang bukti, dan P19 yang dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan itu ternyata oleh penyidik tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP. Bahkan juga oleh surat edaran surat pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 yang terbaru. Artinya apa?
perkara ini sebetulnya secara hukum acara sudah tidak layak lagi untuk dibawa ke proses penuntutan. Sehingga melalui forum yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu ada satu gerakan untuk menuntut komitmen, ya, saya tegaskan adalah menuntut komitmen kepada pihak kejaksaan agar dalam waktu dekat segera mengembalikan SPDP. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kenapa? Karena SPDP itulah surat yang membuat jaksa terlibat. Kalau nggak ada SPDP, nggak akan ada P16 namanya. P16 itu adalah kode surat dari kejaksaan yang ditandatangani oleh Kajati, kalau nggak Kajari, yaitu menunjuk jaksa peneliti yang nantinya akan menjadi jaksa penuntut umum berdasarkan SPDP yang dikirimkan oleh pihak penyidik. Karena penyidikan tambahan ini sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ya, ditentukan oleh KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, yaitu hanya 14 hari. Kemudian juga berdasarkan surat pedoman Jaksa Agung yang baru nomor 1 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan KUHP yang baru, maka begitu lewat 14 hari, berkas perkara itu seharusnya sudah dihentikan oleh jaksa. Jaksa harus segera mengembalikan SPDP, bukan mengembalikan berkas perkara. Karena berkas perkara itu saat ini sudah ada di tangan penyidik. Tidak perlu lagi dikembalikan, cukup mengembalikan aja SPDP. Karena kalau SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak lagi punya hubungan dengan perkara tersebut. Dan perkara tersebut secara hukum acara pidana tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa. Karena yang punya kewenangan menuntut itu jaksa, bukan penyidik. Begitu SPDP dikembalikan, maka penyidik Polda Metro Jaya dengan sendirinya mau tidak mau harus melakukan tahapan yang diatur dalam KUHP, yaitu apa? Menerbitkan SP3 bahwa perkara ini sudah tidak layak lagi. Jadi kalau dikembalikan nggak bisa diperbaiki lagi, Bang? Panggil lagi, saksi lagi, nggak bisa? Ya, kalau SPDP-nya dikembalikan, berarti perkara tersebut secara hukum acara pidana sudah tidak bisa lagi didaftarkan ke kejaksaan. Dan kejaksaan tidak bisa lagi mendaftarkan perkara tersebut kepada pengadilan. Berarti tamat. Harusnya selesai. Jadi yang sudah tersangka nggak bisa lagi ditersangkakan, udah selesai. Enggak, udah. Yang terlapor. Pak, ini jebakan Batman nih. Menurut saya, Mas Roy, menurut saya gini, dengan kekuatan emak-emak yang tergabung dalam ARM ini, ya, menurut saya memang harus dipikirkan dalam waktu dekat, kita datangi Kejaksaan Tinggi DKI untuk meminta komitmen. Karena gini, Mas Roy, saya ada beberapa bentuk pengembalian berkas perkara di tahun 2026 yang baru ini. Saya udah pelajari, itu ada beberapa berkas perkara yang SPDP-nya dikembalikan oleh kejaksaan negeri yang ada di Indonesia. Ketika penyidikan tambahan tidak dilakukan dalam 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang dan melampaui batas waktu, itu nanti disusul dengan P20 namanya. P20 itu adalah surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah selesai. Nanti kemudian disusul lagi dengan pengembalian SPDP. Nah, di beberapa kejaksaan negeri yang lain yang ada di Indonesia, kebetulan saya juga punya beberapa contoh administrasi perkara pidana. Itu di tahun 2026 di bulan ini saja ada beberapa berkas yang SPDP-nya dikembalikan. Penyidikannya itu dimulai dari bulan Desember. Saya ada, ya, di beberapa kejaksaan negeri yang saya dapat akses bahwa ada contoh berkas perkara yang dikembalikan jaksa melalui P20, kemudian SPDP-nya dikembalikan. Nah, kemarin itu kan ada namanya P19. P19 itu kan surat kejaksaan. Seharusnya sebelum SPDP keluar, kejaksaan mengeluarkan dulu namanya P20. P20 itu bahwa surat pemberitahuan bahwa penyidikan tambahan telah melampaui batas waktu, artinya tidak ada lagi waktu yang dipatuhi oleh pihak penyidik, kemudian nanti disusul dengan pengembalian SPDP. Disitulah kejaksaan hilang tanggung jawabnya terhadap berkas perkara tersebut. Nah, ini yang harusnya ke depan kita tuntut nih dari Kejaksaan Tinggi DKI. Karena kenapa? Kalau berkas perkara ini kan udah 1 bulan lebih nih. Ya. Hampir 2 bulan ini loh. Kita mau masuk hampir 2 bulan. Udah 60 hari ini ya, 30, 60, ya hampir 60. Tapi hari libur dihitung nggak, Bang?
Biar kita fair nih. 14 hari itu hari kalender. Hari kalender. Hari kalender, mau Ya, hari kerja kalender, ke, benar non hari juga. kerja ke. Kenapa undang-undang menentukan batas waktu 14 hari? Supaya penyidik itu serius. Ketika berani menetapkan orang sebagai tersangka, maka dia harus bertanggung jawab terhadap alat buktinya dia gitu. Wah. Ya, berarti kita bisa menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini sebenarnya masih belum yakin terhadap bukti-bukti yang mereka miliki. Makanya kenapa berkas ini tidak dilanjutkan lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang buktinya tidak cukup, baik dari sisi saksi 120 orang diperiksa. Iya. Kurang banyak apa coba? Bukti 700. Bukti 700 barang bukti disita. Surat, ratusan surat disita. Ya. Kemudian 22 ahli, ditambah lagi dengan ahli kita. Kurang banyak apa coba? Perkaranya sederhana. Padahal perkaranya sederhana. Hanya selembar ijazah Iya. yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu bro, Pak Jokowinya? Ya resiko lah. Kalau Dia kan nggak punya malu. resiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ya. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termul, itu juga nggak jelas. Menurut saya memang kasus ini udah nggak jelas. Ada terima parcel ya. Ya itulah. Menurut Jadi saya Sentana tidak menerima parcel bang. saya nggak menerima. Jadi menurut saya sudahlah. Polda Metro Jaya hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Kita bikin hashtag kembalikan SPDP. Yes. Dan kalau SPDP dikembalikan, tidak ada lagi perkara pidana ini. Teman-teman mau melaporkan pihak lain, silakan dilakukan. Laporkan Jokowi. Itu Oke. dari saya Mas Roy. Ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Nanti saya minta dukungan ARM. Saya minta dukungan ARM untuk sama-sama kita mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI. Saya mempertanyakan komitmen Kejaksaan Tinggi DKI. Saya sebagai anggota cadangan ARM setuju. Mantap. Ya. Saya kan Dan anggota cadangan. Mas Roy, dan itu akan dipimpin oleh Bang Aka. Saya udah koordinasi sama Bang Aka. Bang Aka, ya silakan. Silakan nanya. Ya, Bang. Ya, Bang. Ada kabar bahwa sudah diajukan ke kejaksaan, tapi oleh kejaksaan ditolak hanya karena memang sidang CLS yang di Surakarta belum syarat untuk inkrah. Artinya belum ada putusan yang mengatakan putusan di Solo CLS itu belum inkrah, dan mereka akan menunggu sampai kapan gitu. Nah, setelah nanti sidang CLS yang di Surakarta selesai, baru nanti akan diajukan lagi ke kejaksaan. Memang sudah diajukan ke kejaksaan dan oleh kejaksaan ditolak karena memang kurang bukti. Nah, apakah betul informasi yang seperti itu? Ah, itu yang saya Kalau belum. gitu sambung CLS yang lain dulu. Masih ada CLS-nya Pak Narko. CLS Jogja dulu. Masih ada lanjut nih, CLS lagi. Ini juga sama ijazah. Sama. Kalau memang keadaannya begitu, Boleh jangan pingsan, kalau keadaannya begitu, kita harus minta kejelasan dari kejaksaan terkait dengan SPDP-nya aja. Itu penting itu. Karena begitu SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak terikat lagi kepada perkara tersebut, tidak punya lagi kewajiban hukum untuk menangani perkara tersebut. Berarti RJ nggak perlu lagi dong? RJ itu di tingkat penyidikan, itu beberapa itu di tingkat penyidik, tidak dengan kejaksaan. Nggak ada hubungannya dengan kejaksaan. Kecuali RJ-nya dilakukan setelah berkas perkara di P21 kan oleh jaksa. Artinya perkara tersebut telah diambil oleh pihak kejaksaan. Ini kan belum diambil alih oleh kejaksaan. Masih koordinasi dan masih penilaian administrasi perkara. Masih ngegantung nih. Ya, jadi yang harusnya kita tuntut dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI terkait juga dengan putusan CLS yang masih berjalan, apalagi nanti para purnawirawan yang hebat-hebat ini akan mengajukan CLS lagi dan mungkin juga akan ada gugatan-gugatan perdata yang lain. Berarti itulah pintu masuk supaya Kejaksaan juga segera mengembalikan SPDP. Begitu SPDP dikembalikan, berarti Polda Metro Jaya
tidak bisa lagi mengirimkan berkas itu kepada kejaksaan dan berkas perkara itu tidak bisa lagi dibawa ke persidangan karena SPDP-nya sudah dikembalikan. Sembari dengan itu baru proses perdatanya silakan berjalan gitu. Jadi kita minta kepastian terkait dengan SPDP, bukan terkait dengan P19, tapi terkait dengan SPDP dan kemudian komitmen mereka untuk melaksanakan KUHAP dan surat pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2006 bahwa ketika melampaui batas waktu maka salah satu langkah yang harus dilakukan tegas oleh pihak kejaksaan adalah kembalikan SPDP dan P20. Keren. Ada lagi pertanyaan? Udah ya? Udah ya? Mas Roy. Ditambahkan oleh Pak Roy. Agenda RM berikutnya adalah gasak itu kejaksaan ya. Ya. Kejaksaan ya. Berarti kata kuncinya teman-teman terus bergerak ya. Karena yang namanya ijazah itu ya tidak akan pernah tenang. Ini kontroversi ijazah. Koleksi kaos Roy Suryo bisa dibeli di Sentana. Ada yang pusing, tidak akan pernah tenang. Jadi teman-teman RM, mari membuat tidak tenang ya orang yang pusing ini. Kayaknya Pak Roy udah bisa bikin toko deh. Menyaingi yang di mall-mall itu. Isinya kaos-kaos ini. Collection. Setiap event ada. Dan Biasa. ada tanda tangannya. Tanda tangan 3 orang. Roy, Tifa, Rismon. Masih ada resmonnya ya? Ada. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan buat ARM boleh. Kabar anti gitu. Buat Pak Narko boleh. Ya. Oh, ada tambahan. Ada tambahan. Silakan. Pak. Silakan tambahan dari Pak Marwan. Ayo, Bang. Oh, nih mic dulu. Supaya nggak ketinggalan bulunya. Ya. Makasih. Saya menambahkan aja untuk kita tidak lupa ya melanjutkan tadi Mas Tanaji sebut soal kita menuntut SP3. Ya. Ini sesuatu yang memang harus terus kita suarakan. Itu menyangkut teman-teman kita. Tapi di samping itu ada 2 hal yang perlu juga kita tuntut. Bahwa kalau SP3 sudah selesai, teman-teman sudah dapat, Jokowi tetap harus kita tuntut. Ya. Jadi ijazah palsunya itu harus dibuktikan di pengadilan bahwa ini memang palsu atau asli begitu ya. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Kita dapat SP3, Jokowi dapat P3K. ya. Yang ketiga ini ke Pak Prabowo. Ya. Masa masih mau dikangkangi oleh Jokowi? Ya kan? Kalau polisi melanjutkan kejahatan, kezoliman yang tadi disebut Pak Narko soal tersangkanya teman-teman kita ini, berarti yang masih berkuasa itu Jokowi. Ya kan? Nah, ini kita pertanyakan ke Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia sekarang ini. Kenapa diam saja? Kenapa kezoliman dilakukan oleh Jokowi lewat Polri itu masih dibiarkan? Nah, karena itu yang ketiga kita tuntut adalah ya, makanya kita tuntut ini Prabowo ini benar-benar Presiden Indonesia, rakyat Indonesia, atau hanya Presiden boneka di bawah kendali Jokowi dan Parcok. Dan kita tidak percaya itu, makanya Pak Prabowo harus buktikan itu. Saya kira itu mungkin 3 hal ya. Jadi ada SP3 terus kita tuntut, ada upaya dengan berbagai cara supaya ijazah Jokowi yang palsu itu memang benar-benar terbukti palsu. Kemudian yang ketiga kita tuntut Pak Prabowo untuk benar-benar menjadi presiden yang mewakili kepentingan negara dan rakyat Indonesia, karena saat ini martabat bangsa Indonesia itu sudah diinjak-injak oleh Jokowi dan Parcok. Ya, jadi Pak Prabowo juga kita tuntut untuk itu. Saya kira itu tambahannya. Makasih. Oke, makasih. Tegasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya izin saya pulang. Oh, gitu. Iya. Kira izin apa? Iya.
Berarti gini, agenda kita ke depan untuk ARM ya, agenda perjuangan kita ke depan. Satu, Pakai mic. Saya. Sorry Pak. Kalau tahu aja yang disukain Bisa. Yang kasih apa itu? Pisangnya kecil pakai kencang. ya. Itu. Udah. Jadi untuk perhatian ya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya kita punya agenda aksi itu Istana Wapres pasti kita datangi ya, karena ijazahnya masih belum jelas. Kemudian kedua kita akan ke PUM Kejaksaan. Banyak tuh kejaksaan, ada Silvester ya. Silvester juga belum tahu rimbanya, tapi untuk kesana nanti kita akan mengikuti untuk apa ya Pak? Untuk penuntut SPDP. Ini parcel. Ya, jadi sekian itu dari saya. Yang penting adalah kita tetap istiqomah, kita tetap solid, kita tetap kompak, ya. Karena kemenangan itu hanya perlu kesulitan dari kita semua. Dan untuk GMKR juga kita menunggu komando dan artinya pergerakannya kita mengikuti. Ya, itu aja dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Rustam. Oke. Baik, ya. Saya tahu yang sangat berbahagia pada hari ini adalah ARM. Kita tahu sejak tahun lalu ya, ARM itu mulai bergerak di depan Sarinah itu cuma 4-5 orang ya. Dan sekarang tentunya tentu berbahagia sekali ya. Karena sudah banyak pasukan-pasukan yang membersamai ataupun yang menopang. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada kita sekalian, kita ini masuk dalam arena perjuangan. Harus siap-siap, harus menjaga diri. Jangan kemudian nanti secara personal kita menjadi kurang kuat sehingga akan menodai teman-teman kita seperjuangan. Ya, harus siap. Jadi kalau tadi banyak pantun-pantun, saya ingin mengingatkan Allah berfirman di dalam Quran itu, am hasibetum antat kulul jannah walama ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lama sobirin. Apakah kamu akan dimasukkan surga begitu saja oleh Allah? Padahal Allah belum menampak kepada kamu tentang perbuatan jihad kamu dan kesabaran keistiqomahan kamu. Ya. Jadi selesaikanlah urusan pribadi. Jangan kayak orang kuat, ternyata kayak Rizwan itu belum mateng. Ya. Kenapa belum mateng? Ternyata baru ada satu sedikit ujian saja, dia sudah melepar ya. Jadi inilah yang harus kita jaga, maka kita kuatkan diri kita ya. Dekatkan kita kepada Allah pencipta, pemilik, pengatur alam bumi ini ya kepada Allah. Insya Allah perjuangan ini perjuangan ibadah, bukan menang-menangan, tetapi kita harus menempuh kebenaran. Inilah yang tentu diharapkan ya oleh ARM ya. Jadi kita bersama-sama berjuang agar kita akan bertemu kembali di surga Allah yang akan datang. Ya. Cukup? Ya, mari. Saya tutup ya. Ya. Sebelum ditutup boleh nggak? Aku nambahin. Oh, tambah. Ketua masa nggak boleh? Pakai mic. Boleh juga boleh nambahin. View-nya lagi banyak nih. Sekali lagi sebelum ditutup oleh Bung Michael, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para tamu, para senior yang sudah hadir dalam acara Halal Bihalal kita. Hari ini memang luar biasa sekali. Biasanya kita itu di sini tidak pernah susah lah ibarat kata. Tapi dari 2 hari yang lalu tuh saya udah ditelepon oleh Trunojoyo. Iya, Trunojoyo dia mau bertanya tentang halal bihalal. Tapi alhamdulillah hari ini nggak ada apa-apa karena Jangan-jangan ada orang Trunojoyo nih. Lebih bagus. Ya, jadi itu aja. Jadi benar-benar kita percaya kalau perjuangan itu semuanya tergantung dari niat.
niat seseorang itu hanya yang tahu itu hanya Allah. Tapi pada saatnya akan terlihat pada saat dia pergi dari kita. Berarti memang ada yang salah dari niatnya. Kita yang sekarang ini, ayo kita sama-sama, kita solid. Kita adalah emak-emak yang mandiri. Kita berdiri di sini selama 4 tahun, tidak pernah ada kata bohir atau apapun. Kita adalah kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Tambah sedikit lagi tambah. Ya, Boleh. Makin asik nih. Bohirnya Dumarno. Oh, ajan. Nggak, saya sih sebenarnya nggak penting juga gitu. Saya cuma mau ngomongin soal 50 miliar yang didapat sama Mas Suryo katanya. Gua nggak dibagi, Bang. Itu dia. Jadi gini, kalau memang ternyata 50 miliar itu betul, 50 miliar itu benar, ini rudal-rudal kita buat ke Solo lebih kencang lagi. Nah, sekarang ini kan agak-agak melemah karena memang yang 50 miliar itu bohong gitu loh. Coba kepada yang punya uang 50 miliar untuk perjuangan, kasih ke kami. Rekening BRI nomor. Kasih ke kami 50 miliar, kita sikat habis lagi geng Solo. Kita sikat lagi rumah Jokowi, mungkin ada kayak reformasi jilid 2 untuk ke rumah Jokowi. Kalau ada 50 miliar gitu loh. Makanya saya menghimbau kepada orang-orang nih yang punya duit nih 50 miliar nih, kita tunggu juga nih buat perlawanan lebih kenceng lagi menghadapi Joko Widodo. Mantap. Buat menghadapi Gibran. Mantap. Buat menghadapi siapa lagi? buat menghadapi Termul. Ini kan sampai hari ini aja soal makanan aja nih dari emak-emak ini bagaimana 50 miliar. Jadi yang percaya 50 miliar itu selain orang dongo pasti Termul gitu loh. Udah Termul dongo lagi gitu. Terima kasih.